Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Mubat tolak calon bupati narapidana. Istri pemilik distro mayat dicor diperiksa polisi. Indonesia Idol audisi di kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama 3 jam ke depan. Bersama saya Leza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Peduli Demokrasi di Kabupaten Musi Banyuasin menggelar aksi damai di depan kantor Bawaslu, kantor KPUD, dan di kantor DPRD Musi Banyuasin. Pendemo menyuarakan untuk menolak calon pemimpin Banyuasin mantan narapidana. Pemimpin yang bersih apabila mantan narapidana. Ratusan massa dari sejumlah kecamatan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Peduli Demokrasi di Kabupaten Musi Banyuasin menggelar aksi damai agar tidak memilih calon pemimpin mantan narapidana korupsi dalam menghadapi pemilihan bupati mendatang. Selain mengajak, massa aksi juga mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin menolak calon pemimpin mantan narapidana korupsi. Terkait kasus tahun 2014 telah terjadi operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Massa berharap agar mendapatkan pemimpin yang bersih dari korupsi serta mampu mensejahterakan masyarakat Musi Banyuasin khususnya. Sejumlah pagar kantor dipasang spanduk bertuliskan jangan harap mendapat pemimpin bersih apalagi mantan narapidana korupsi, Anda pilih. Koordinator aksi Rahmat Hayat mengatakan bahwa pihaknya mengajak masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk tidak termakan iming-iming calon pemimpin mantan narapidana korupsi dengan harapan agar hal seperti operasi tangkap tangan oleh KPK tidak terulang lagi. Mari kita mengajak masyarakat, jangan ini terulang kembali. Jangan sampai ini terjadi kembali. Karena apa? Ini merupakan hal-hal yang tidak bisa kita inginkan kembali. Kami masyarakat Musi Banyuasin, Aliansi hari ini melakukan aksi tidak hanya ini yang kami inginkan, yaitu mari sama-sama kita tolak calon pemimpin yang merupakan mantan narapidana korupsi. Karena apa? Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin jangan harap kalian mendapatkan calon pemimpin. Dalam aksi damai tersebut mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian hingga berakhirnya aksi berjalan dengan kondusif. Jangan sampai tertipu, oleh karena yang namanya koruptor itu ibaratkan penyakit. Sewaktu-waktu bisa kambuh. Nah, apabila kambuh, sengsaralah kita sebagai masyarakat Musi Banyuasin. Nah, harapannya sebagai warga untuk pemimpin daerah itu seperti apa? Kami sangat berharap sekali pemimpin Kabupaten Musi Banyuasin ini yang pertama adalah orang yang asli Kabupaten Musi Banyuasin dan berpendidikan serta berpengalaman serta peduli kepada masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin tanpa pilih-pilih. Dari Musi Banyuasin adalah Lestari, iNews melaporkan. Diduga persoalan cemburu buta, 2 LC atau pemandu karaoke di Kota Lubuk Linggau terlibat perkelahian. Akibatnya 1 orang wanita pemandu lagu tersebut harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bacok serius. Rekaman video amatir ini merekam detik-detik perkelahian 2 wanita pemandu karaoke di sebuah tempat hiburan malam di Kota Lubuk Linggau Minggu dini hari. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku berinisial DW 23 tahun menggunakan senjata tajam terus menghajar dan mengayunkan pisau yang dipegangnya. Atas kejadian tersebut SD 22 tahun lawan duel pelaku harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius di dahi, bibir dan punggung bagian kiri. Usai kejadian, polisi langsung mendatangi rumah kos-kosan pelaku yang berada di Jalan Sejahtera, Kelurahan Taba, Jemekeh, Kota Lubuk Linggau, yang tak jauh dari tempat karaoke tempat mereka mendampingi pria untuk berkaraoke. Selanjutnya, petugas Reskrim Polres Lubuk Linggau langsung melakukan olah TKP.
Dari rekaman CCTV, SD yang menjadi korban menantang pelaku di kos-kosannya. Motif perkelahian sendiri diduga disebabkan faktor cemburu karena tamu korban didekati oleh pelaku. Terjadinya perkelahian antara dua wanita diakibatkan rasa cemburu oleh korban, di mana korban merasa sakit hati, kemudian mendatangi kosan pelaku. Ketika korban sampai di kosan pelaku, terjadi cekcok dan perkelahian di mana korban mengalami luka bacok di bagian dahi, bibir, dan punggung bagian kiri. Untuk pelaku sudah kami amankan ke Mako Polres Lubuk Linggau guna ditindaklanjuti. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, perampokan yang mengacungkan senjata terhadap anak dan pembantu rumah tangga di Kalidoni pekan lalu ditangkap polisi. Karena melawan, pelaku diberikan tindakan tegas dan terukur saat penangkapan. Asep Supriyadi, pelaku perampokan yang saat beraksi menggunakan senjata lalu menyekap 6 orang anak dan asisten rumah tangga beberapa hari lalu, tak berkutik usai ditangkap polisi. Pelaku bahkan diberi tindakan tegas terukur karena berusaha kabur saat hendak ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti helm dan senjata api mainan yang dipakai pelaku saat menjalankan aksinya. Menurut keterangan polisi, motif perampokan yang dilakukan karena sakit hati dengan korban yang mengambil kembali toko untuk berjualan tersangka yang sebelumnya dipinjamkan kepada korban ke pelaku karena pelaku telah bercerai dengan istrinya yang merupakan bibi korban. Dalam aksi perampokan itu, pelaku membawa kabur uang Rp500.000 milik korban dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, menurut keterangan tersangka, senjata yang digunakan pelaku merupakan senjata mainan milik anaknya. Pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang notabene menggunakan senjata api. Setelah kita mendapatkan informasi terkait adanya viralnya berita di media sosial, sebuah rekaman CCTV, kami mencoba melakukan tindakan-tindakan yang terukur. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, terkait pembunuhan pegawai koperasi yang tewas dicor oleh pemilik distro di Maskarebet terus didalami polisi. Penyidik memanggil istri Antoni, di mana saat kejadian pelaku dan istrinya melarikan diri ke Kota Padang. HP istri pelaku distro yang juga pelaku utama pembunuhan penagih koperasi yang mayatnya dicor di bak mandi melakukan pemeriksaan terhadap HP. Istri pelaku dihadirkan oleh penyidik untuk sementara diperiksa sebagai saksi, di mana dalam pemeriksaan tersebut istri pelaku mengaku tidak mengetahui terjadinya pembunuhan yang dilakukan suaminya dan adik kandungnya sendiri. Kita kemana yuk? Mari. Pas terjadinya ini pembunuhan itu. Kita kemana? Balik ke dusun. Balik ke dusun. Kita tahu lagi kita ini. Tidak tahu. Tidak tahu, ayo sama jalan. Memang disuruh ini ya? Suruh pencari ya? Tidak tahu. Tahu tidak lagi ditekan dulu? Tidak tahu. Yang ada keputusan ke bandara tahu tidak ya? Kalau lagi kita meluyuh. Oke. Pemeriksaan istri pelaku merupakan rangkaian peristiwa pembunuhan yang terjadi terhadap korban Anton, seorang penagih koperasi yang dicor. Apakah ada keterlibatan atau tidak, itu masih dalam penyelidikan oleh penyidik. Saat ini kami memfokuskan terhadap apa yang disampaikan kepada tersangka yang notabene suami daripada saksi, saudara namanya saudara Heni, ya. Kemudian istrinya adalah namanya saudara Heni. Karena dalam rangkaian barang bukti yang kita amankan, saudara Heni tidak ada dalam video maupun dalam pembicaraan keterangan saksi yang ada. Namun demikian, guna sempurnanya tindak pidana yang ada, tentunya kami masih membutuhkan keterangan informasi dari istri tersangka. Untuk diketahui, saat peristiwa pembunuhan terhadap Anton Eka Saputra warga Lampung Barat, usai pembunuhan, saksi yang merupakan istri pelaku utama HP diduga ikut kabur dengan menggunakan jasa penerbangan SMB2 Palembang. Dan HP sempat melakukan postingan di media sosialnya sehari setelah pembunuhan tersebut terjadi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Kejaksaan Negeri 4 Lawang menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan pada Dinas PUBM 4 Lawang tahun 2011. 1 tersangka merupakan ASN di Dinas PU Perkim 4 Lawang. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan resmi ditetapkan sebagai tersangka, Hasmarudin, ASN pejabat pembuat komitmen Dinas PU Bina Marga 4 Lawang, kemudian digiring petugas kejaksaan ke mobil untuk dititipkan di rutan Pak Jo Palembang. Sementara 1 tersangka lainnya atas nama Ropali, rekan korban, belum dilakukan penahanan karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit. Kedua tersangka diduga bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi pada proyek peningkatan jalan Tanjung Kupang Lawang Agung, Kabupaten 4 Lawang tahun 2011 lalu dengan nilai kontrak proyek sebesar 2,4 miliar rupiah. Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam peningkatan jalan Fajar Bakti Lawang Agung tahun 2011. Jadi secara singkat kasusnya pada tahun 2011 itu ada pelaksanaan peningkatan jalan Fajar Bakti Lawang Agung yang dimenangkan PT CV anak bersaudara. Kemudian sesuai kontrak ada item pekerjaan senilai 2,4 miliar. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, SMA Negeri 7 Lubuk Linggau hanya terima 7 siswa baru. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Suara Bintang 2024 di MNC TV. Ketika benci dengan orang, jangan berlebihan. Siraman kolbu di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Kontes Suara Bintang 2024 di MNC TV. Skotlandia versus Hungaria di MNC TV. Duel terakhir untuk melaju ke panggung bintang, Putri Ardian. Kamu pintar banget menyesuaikannya juga. Pokoknya malam hari ini mereka berdua punya kita. Kontes Suara Bintang live di MNC TV. Fase Grup Euro 2024. Pertandingan yang disuguhkan semakin seru. Skotlandia versus Hungaria. UEFA Euro 2024 di MNC TV. Suara Bintang 2024, calon bintang wanita akan dihadirkan Ayu Ting Ting untuk melantunkan dangdut Golden Memories. Tim Mansur S dan Iis Dahlia akan bertarung melawan tim Inul Daratista dan Iyeth Bustami untuk melahirkan bintang dangdut baru yang juga akan memegahkan panggung kontes Suara Bintang. Tim siapakah yang berhasil melahirkan bintang dangdut baru Indonesia? Kontes Suara Bintang 2024 di MNC TV. Suara Bintang 2024, calon bintang wanita akan dihadirkan Ayu Ting Ting untuk melantunkan dangdut Golden Memories. Tim Mansur S dan Iis Dahlia akan bertarung melawan tim Inul Daratista dan Iyeth Bustami untuk melahirkan bintang dangdut baru yang juga akan memegahkan panggung kontes Suara Bintang. Tim siapakah yang berhasil melahirkan bintang dangdut baru Indonesia? Kontes Suara Bintang 2024 di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Diduga sepi peminat untuk bersekolah di SMA Negeri 7 Kota Lubuk Linggau. Tahun ajaran 2024-2025, SMA Negeri 7 Lubuk Linggau hanya menerima 6 calon siswa yang mendaftar. Sekolah SMA Negeri 7 Lubuk Linggau tahun ajaran 2024-2025 hanya memiliki 6 calon siswa yang baru terdaftar. Dengan sedikitnya siswa yang mendaftar, tentu ini menjadi masalah bagi kepala sekolah dan staf guru yang mengajar. SMA Negeri 7 menerima sedikit siswa bukan kali pertamanya. Untuk tahun 2023 kemarin, sekolah yang berada di pinggiran kota Lubuk Linggau tersebut hanya menerima 15 siswa yang terdaftar.
Diduga sepinya peminat siswa untuk belajar di sekolah tersebut karena lokasi sekolah berada di pinggiran kota Lubuk Linggau dan jauh dari keramaian. Ini dibuktikan juga dengan menumpuknya penerimaan siswa SMA negeri lain yang berada di tengah-tengah kota Lubuk Linggau. Kurangnya siswa kelas 10 di SMA Negeri 7 Lubuk Linggau tersebut berdampak pada kegiatan belajar mengajar guru yang berstatus pegawai negeri. Dikabarkan juga banyak guru yang ingin pindah dari sekolah tersebut, namun mereka terkendala dengan kepengurusan. Untuk menarik minat siswa, kepala sekolah sudah melakukan sosialisasi ke lingkungan sekitar dan melakukan promosi di tempat keramaian. Namun hingga hari ini masih sepi yang mendaftar. Agus berharap Dinas Pendidikan Sumatera Selatan segera mengambil langkah agar SMA Negeri 7 Lubuk Linggau banyak calon siswa yang mendaftar. Siswa sudah mendaftar baru 6 siswa. Di tahun ini ya? Terjadinya seperti ini sudah berapa tahun, Pak? Ini sudah tahun ketiga terjadi pengurangan terus siswa yang di SMA Negeri 7 ini. Ya, karena akibat terjadinya penumpukan di SMA atau SMK di tengah kota, karena kebetulan memang sekolah kita ini agak di pinggiran. Dan artinya memang ini sudah kami sampaikan ke Dinas Pendidikan, itu kenyataan tidak ada mungkin tindakan. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan anak-anak dan orang dewasa ini sengaja berkumpul sambil memegang obor, bukan untuk mencari maling di lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka menghidupkan obor sambil berkeliling kampung dalam rangka memeriahkan peringatan 1 Muharram atau Tahun Baru Islam. Para anak-anak dan orang dewasa ini adalah para pengurus dan jamaah Masjid Darul Falah yang berada di kawasan Talang Jambe, Kota Palembang. Selain itu, para peserta juga berasal dari beberapa pondok pesantren di sekitar masjid dan masyarakat umum. Pawai obor dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam ini berlangsung setelah melaksanakan sholat Isya secara berjamaah di masjid. Selain membawa obor, sebagian peserta pawai juga sambil memukul alat musik berupa rebana dan gendang hingga suasana pawai semakin meriah. Menurut pengurus Masjid Darul Falah, kegiatan ini memang rutin dilakukan setiap tahunnya. Para pengurus masjid juga sengaja melakukan pawai obor karena untuk meneruskan tradisi yang telah berlangsung sejak lama di bumi Sriwijaya. Selain itu, dengan adanya pawai obor seperti ini, masyarakat umum bisa lebih mengetahui bahwa saat ini sudah memasuki 1 Muharram atau Tahun Baru Islam. Tiap tahun memang ikut ya? Jarang-jarang. Ini yang pertama kali berarti? Sudah 2 kali berarti ikut. Sementara itu, peserta pawai obor mengaku senang mengikuti kegiatan seperti ini karena tidak setiap waktu bisa melakukan pawai obor keliling kampung. Rutin ini setiap tahun kami selenggarakan dengan masyarakat dan juga beberapa elemen dari pondok pesantren. Menghidupkan tradisi supaya masyarakat dengan pawai obor dia kenal malam hari ini yakni malam Tahun Baru Islam. Selain kegiatan pawai obor dalam memperingati Tahun Baru Islam, Masjid Darul Falah juga mengadakan kegiatan lain seperti ceramah agama dan juga pertunjukan kesenian Islam. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang pencarian bakat Indonesian Idol 13 kembali digelar. Kota Palembang merupakan kota kedua yang menjadi lokasi audisi. 1 hari digelar, para peserta pun membeludak. Talent-talent muda berbakat beradu skill dan kemampuan memperebutkan kursi sebagai finalis Indonesian Idol perwakilan Kota Palembang. Beginilah suasana audisi Indonesian Idol 13 yang bertempat di Kota Palembang. Tepatnya di kampus Indo Global Mandiri, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ilir Timur 1. Kota Palembang merupakan kota kedua dari rangkaian audisi di 13 kota se-Indonesia yang sebelumnya audisi digelar di Kota Semarang. Audisi digelar dalam 1 hari, tepatnya tanggal 7 Juli 2024. Animo masyarakat pun begitu besar untuk mendaftar dari RCTI Plus melampaui 1.400 peserta. Ditambah lagi, baru setengah hari perjalanan audisi, peserta sudah mencapai lebih dari 450 peserta. Dan untuk usia pendaftaran mulai dari 16 hingga 27 tahun. Kita datang lagi dengan antusiasme yang besar dan kita ngelihat bahwa talent-talentnya juga sangat berkembang. Kita tadi juga udah dapat penyanyi-penyanyi dengan karakter yang
Palembang ini ternyata nyimpan bakat luar biasa gitu. Jadi dari jenis suaranya berbeda, karakternya berbeda, dan itu akan jadi sangat menarik sih. Kalau dari Palembang kita harapkan bisa sebanyak-banyaknya, itu yang pasti gitu. Karena melihat talent yang diberikan juga luar biasa, jadi semoga kita bisa mendapatkan banyak dan sangat potensial untuk jadi idola Indonesia. Anggi Jaya Saputri, peserta yang berasal dari Kabupaten Ogan Ilir. Kesehariannya adalah penyanyi kafe. Dirinya telah mempersiapkan di beberapa bulan sebelum pelaksanaan audisi dan berharap mendapatkan tiket untuk melaju sebagai finalis Idol Season 13. Dari Ogan Ilir. Ogan Ilir. Ini kapan nyampe Palembang? Berangkatnya tadi jam 7 pagi, nyampenya baru jam 9. Mungkin dapat kabar adanya audisi Indonesian Idol dari mana nih? Dari Instagram, terus TikTok juga. Itu udah berapa lama? Udah sekitar 2 bulan. Persiapan sih aku persiapan lagu dari hampir 1 bulan aku udah nyiapin lagu-lagu aku, terus nyiapin pakaian yang terbaik juga, tentunya nyiapin mental, nyiapin fisik, kesehatan, itu sih. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.